Aku bukan menantu sampah. Bab 941 Tuan Muda Wang dari kota Sansui. Begitu dia selesai berbicara, Sutinah langsung tertawa keras dan mengedipkan mata. Yo, tidak sangka kamu akan begitu teliti. Setelah tertegun selama beberapa detik baru menyadari bahwa Rocky sedang menyindirnya dengan halus, dia langsung marah dan meraung, sekelompok orang asing ini masih berani begitu sombong di kota Sansui kami. Di mana orang-orang, tangkap semua orang asing ini. Tiba-tiba, ada teriakan dari luar restoran, belasan pengawal bergegas masuk dan menghalang pintu dengan padat. Pemilik restoran segera panik, dia dengan cepat melangkah maju dan berkata kepada Rocky. Bro, apakah kamu datang dari luar kota? Aku menasihati kamu, lebih baik kamu minta maaf kepada Tuan Muda Wang secepatnya. Tuan Muda Wang, Rocky berkata dengan dingin, Tuan Muda Wang yang mana? Bos itu membungkuk dan berbisik, yang berkemeja bunga-bunga itu, dia adalah tuan muda keempat dari keluarga Wang di kota Sansui, namanya Sandiaga. Dia bukan seseorang yang dapat disinggung perasaannya, bahkan penduduk setempat pun menghindarinya dan mundur. Keluarga Wang sangat hebat. Bos itu mengangguk, di seluruh kota Sansui, keluarga Wang dianggap sebagai keluarga yang paling berkuasa. Saat ini, Sutinah berkata, setelah sekian lama, ternyata itu adalah keluarga Wang. Mengapa sudah begitu lama, keluarga Wang masih sama seperti dulu? Begitu sombong dan berkuasa. Hei manusia usil, apa yang kamu bicarakan? Sandiaga meraung tajam. Bos membujuk, bro, sebaiknya kamu minta maaf saja. Rocky tersenyum dan berkata, Bos, sebagai manusia, kita tidak perlu meminta maaf kepada binatang. Jika binatang menggigit manusia, maka kita harus memberinya hukuman yang berat. Usai bicara, dia menoleh ke Winata. Tutup pintunya dan lepaskan anjing ya. Winata sudah sangat tidak sabar sejak awal, dan dia segera berubah menjadi harimau yang memasuki kawanan. Dia bergegas ke depan dengan beberapa pukulan, dan segera menjatuhkan keempat pengawal itu. Dia adalah pemimpin dari kelompok Sky Dragon, dan tidak perlu banyak usaha untuk mengalahkan pengawal yang tidak berkemampuan semacam ini. Dengan satu pukulan dia ini, Sandiaga pun terbengong. Dia langsung mengertakkan gigi, dan melonggarkan rantai anjing, menunjuk ke Rocky dan berteriak. Gigit mereka sampai mati. Anjing serigala hitam berukuran setengah manusia terlatih dengan baik dan bergegas menuju Rocky dengan ganas segera setelah dia melepaskannya. Rocky memandangnya dengan dingin dan tenang, tidak bergerak. Tiba-tiba, ketika anjing serigala berlari sampai di depan Rocky, seakan-akan menghadapi musuh yang kuat, merangkak di tanah dengan empat cakar, mengerang, dan sama sekali tidak berani bergerak maju dengan ekor dijepit. Dari naluri hewani, anjing serigala itu dapat merasakan aura pembunuhan yang sangat kuat pada orang ini. Bagaimana mungkin dia berani melangkah lebih jauh? Ayo, naik. Sandiaga tercengang, ketika dia melihat anjing serigala yang dilatih dengan penuh usaha tidak maju, dia tiba-tiba meraung marah. Dia membeli anjing serigala ini dengan banyak uang, dan dia juga mengundang seorang pelatih anjing profesional untuk melatihnya sejak usia muda. Anjing ini galak dan luar biasa ganasnya. Dia juga memberi makan berbagai rumput spiritual, dan besarnya anjing ini juga tidak biasa. Biasanya, Sandiaga akan membawa anjing serigalanya berjalan-jalan di sekitar kota Sansui, memamerkan kekuatannya, dan segera membiarkan anjing itu menggigit orang ketika dia melihat siapa yang tidak enak dipandang. Anjing serigala itu juga galak dan brutal,
menggigit banyak orang, dan melukai parah seorang pria parubaya yang tidak sengaja menabraknya. Seluruh penduduk kota Sansui tidak berani berkata apa-apa meskipun mereka marah. Banyak warga kota yang berdesakan di depan restoran dan menyaksikan keramaian itu. Sekarang Rocky bahkan tidak bergerak, dan anjing serigala itu tergeletak di depannya. Berbagai pendapat yang keluar dari mulut banyak orang. Sandiaga meraung beberapa kali, tetapi anjing serigala tidak mendengarnya sama sekali. Kemudian dia melihat belasan pengawalnya, mereka dikalahkan oleh Winata seorang, dan beberapa yang tersisa tidak berani melangkah maju, bahkan semakin panik. Dia berteriak, "Gigit dia! Bunuh dia!" Pada saat ini, Rocky tersenyum tipis, mengambil beberapa tusuk gigi bambu dari meja makan, dan tiba-tiba menjentikkan jarinya. Tusuk gigi terbang dari tangannya dan menusuk beberapa titik akupuntur pada anjing serigala itu. Anjing serigala tiba-tiba berdiri dan menatap Rocky dengan mata merah darah. Titik akupuntur ini untuk merangsang saraf otak anjing serigala dan membuatnya marah. Namun, anjing serigala ini secara naluriah merasa bahwa pemuda di depannya penuh dengan aura pembunuh, yang bukan musuh kuat yang bisa diprovokasi. Jadi, karena naluri binatang, anjing serigala itu berbalik dan menatap Sandiaga. Dalam keadaan yang kejam, anjing serigala secara naluriah tahu bahwa orang ini adalah manusia yang dapat dia gigit. Sandiaga tidak menyangka anjing serigala itu akan menargetkan dirinya, mengangkat lehernya, dan menggeram dengan keras. Dia tiba-tiba panik, brengsek, "Aku adalah tuanmu, cepat maju dan gigit orang asing ini." Sebelum sebuah kalimat selesai, bayangan hitam melintas di udara. Guk-guk. Anjing serigala itu bergegas maju dan menggigit betis Sandiaga dalam satu gigitan. Ah! Sandiaga menjerit kesakitan, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. "Kamu bahkan berani menggigit tuanmu sendiri. Aku akan memotongmu dan membuat sup anjing saat aku kembali nanti." Mulutnya terus memarahinya. Anjing serigala itu sepertinya paham, dan bahkan menggigit dengan lebih kuat. Para pengawal di sampingnya tercengang dan bergegas maju menolong Sandiaga. Tetapi ketika anjing serigala melepaskan Sandiaga, dia dengan ganas menyerang beberapa pengawal, menggigit orang-orang berotot ini dengan berlumuran darah. Setelah pelatihan, anjing serigala ini menjadi sangat kuat, beberapa pengawal digigit, dan melarikan diri. Sandiaga menyeret kakinya yang terluka dan ingin berlari keluar pintu dengan ketakutan. Tetapi ketika dia sampai di depan pintu, dia ditahan oleh bayangan hitam. Sutinah memeluk tangannya dan berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dia tersenyum pada Sandiaga. "Bos kami tidak menyuruhmu pergi, kamu tidak diizinkan untuk meninggalkan pintu ini selangkah pun." Usai bicara, dia mengangkat kaki giok yang memakai sepatu sport, menendang perut Sandiaga, dan Sandiaga jatuh kembali ke dalam toko. Anjing serigala di samping tiba-tiba bergegas ke depan dan terus menggigit Sandiaga lagi. "Ah! Tolong!" Kulit Sandiaga terkelupas dan menampakkan daging besar, berlumuran darah, dan berteriak kesakitan. Meskipun dia adalah putra dari keluarga Wang, selain menjadi tuan muda yang jahat dan tidak berkemampuan, dia hanya bisa digigit oleh seekor anjing ganas dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jeritan Sandiaga menggema di dalam toko, kerumunan yang menyaksikan keramaian di depan pintu menjadi sangat semangat, bertepuk tangan dan bersorak. Mereka yang berada di kota ini semuanya sudah muak dengan kekuatan dan perilaku Sandiaga, tetapi karena kekuatan keluarga Wang, mereka tidak berani berkata apa-apa.
Sekarang beberapa orang luar telah mengalahkan Sandiaga dan anjingnya, yang tentu saja sangat menyenangkan. Tolong, Sandiaga dengan putus asa meminta bantuan orang-orang di luar pintu. Siapapun yang menyelamatkan aku, ayah aku pasti akan memberikan kalian uang. Cepat tolong aku. Tapi orang-orang di luar tampak acuh tak acuh, dan bahkan ada beberapa yang merasa sangat bahagia. Sandiaga digigit hingga berdarah, dan dia ketakutan. Jika tidak ada yang menolongnya, dia pasti akan dibunuh oleh anjing serigala ini. Sangat lucu jika dia digigit sampai mati oleh anjing peliharanya sendiri. Pada saat ini, dia harus mengakui bahwa hanya orang asing di dalam toko ini yang dapat menyelamatkannya, jadi dia berteriak dengan cepat. Kakak, aku salah. Tolong aku tidak akan merebut restoran dengan kalian. Jika kalian menolong aku akan memberi kalian 100 juta. Sandiaga tidak bisa peduli sebanyak itu lagi, jadi dia dengan cepat meminta bantuan Rocky. Melihat pakaian lusuh dari orang asing ini, dia tahu bahwa mereka tidak sebaik apa, dan 100 juta sudah cukup untuk membuat mereka bahagia. Tetapi setelah Sandiaga berteriak, dia tiba-tiba menyadari bahwa sekelompok orang ini sama sekali tidak bergerak. 1 miliar. Dia dengan cepat menaikkan harganya. Tetapi begitu suara itu turun, dia menemukan bahwa orang-orang ini masih tak berekspresi. Sandiaga cemas dan berteriak dengan kesakitan, 10 miliar, aku akan memberi kalian 10 miliar. Rocky menatapnya dengan dingin, tatapannya tenang. Ini adalah putra dari keluarga Wang, terkait dengan kecelakaan mobil orang tuanya. Meskipun belum diketahui siapa pelaku yang menyebabkan kecelakaan mobil orang tuanya, masalah ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Wang.